Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quanzunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiaoyan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, masalah ini disebabkan oleh Anda. Jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan paviliun musim semi kuning kami, membayar harganya. Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di sampingnya sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiaoyan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiaoyan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng Qing'er vertikal saat dia mengamati sosok Xiaoyan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiaoyan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Douzong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiaoyan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam, mengatupkan giginya, kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiaoyan, yang perlahan berjalan, dengan sepasang mata gelap. Xiaoyan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara keras. Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douqi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiaoyan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiaoyan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara desis. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douqi berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat,
berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi dua ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiaoyan. Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalaan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiaoyan mengeluarkan suara desis. Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Kamu memang biasa saja. Wajah Xiaoyan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Doki seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Doki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Pada saat ini, aura Wang Chen saja sudah bisa dianggap sebagai Dozong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Dozong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen. Beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Setengah dari celah besar antara Do Huang dan Dozong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Kuaso Dozong ya, masalahnya. Sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiaoyan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Doki yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan. Penguasa pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat. Api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiaoyan jarang menggunakan teknik menyerang penguasa pengaliran 6 bersama tubuh sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari penguasa badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiaoyan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan api membelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh yang mengalir api. The Six Joint Fire bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Dozong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Dozong. Dozong dan Do Huang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Do Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat. Ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Dozong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Dozong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Doki di dalam tubuh Xiaoyan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Doki terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan Do Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Doki sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka.
Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini, sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasa Douzong. Di level berapa Xiao Yan, yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kehilangan kata semu di depan, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini, benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran magia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Douwang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Douzong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Douwang. Namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasa Douzong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti paviliun musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Douzong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Douzong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta.
Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah Dou skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Dou ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glaze Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu, berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver dokinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah, mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quanzunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tunggu, tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah gunung surga. Tidakkah kau setuju, Xiao Yan?